Oke, mari kita langsung bedah materi kita kali ini. Kita bakal cari tahu gimana sih caranya menjalankan dan menginterpretasikan regresi logistik biner tanpa harus pusing memikirkan rumus matematika yang rumit. Biar semuanya tetap terstruktur dan jelas, ini urutan pembahasannya. Pertama, masalah ya atau tidak. Kedua, aturan dan metrik. Ketiga, studi kasus serangan jantung. Keempat, membaca hasil output. Dan terakhir, visualisasi hasil. Bagian 1. Masalah ya atau tidak. Kita mulai dari konsep paling dasar. Kalau target hasil yang ingin Anda capai itu bukan angka yang berlanjut seperti harga atau berat badan, melainkan sekedar pilihan biner, misalnya ya atau tidak, pria atau wanita, lulus atau gagal. Nah, gimana coba cara memprediksinya? Garis regresi linear biasa jelas nggak akan mempan di sini. Memaksakan garis lurus biasa untuk menebak hasil ya atau tidak, itu ibarat memasukkan pasak persegi ke lubang bundar. Bener-bener nggak bermakna. Sebagai gantinya, kita pakai kurva logistik sigmoidal yang melengkung halus menyerupai huruf S. Kurva ini akan memberi kita persentase probabilitas yang sangat pasti, selalu berada di antara batas 0 dan 1. Simpelnya begini, model ini secara matematis bikin semacam ambang batas, karena di dunia nyata data itu sering tumpang tindih. Misalnya, tingkat stres tertentu bisa bikin orang kena serangan jantung, tapi orang lain dengan stres yang sama ternyata baik-baik aja. Nah, model ini menghitung di titik mana sih sebuah faktor itu secara meyakinkan bakal menghasilkan output ya atau tidak. Masuk ke bagian 2, aturan dan metrik. Sebelum mulai ngolah data di Kali software, kita perlu tahu aturan mainnya. Poin paling krusial, target hasil Anda mutlak harus biner, ya atau tidak. Untuk prediktornya bebas, bisa data angka kontinu atau kategori. Dan aturan terakhir, prediktor kontinu harus punya hubungan linier dengan transformasi logit. Nggak usah panik dengar istilah logit, itu cuma log natural dari peluang. Dan Kali software yang akan hitung semuanya buat kita. Pas softwarenya jalan, Anda bakal disodori banyak angka metrik. Biar gampang diingat, pakai analogi ini aja. Anggap metrik AIC dan BIC Anda itu kayak skor main golf. Makin rendah angkanya, makin bagus kecocokan model Anda. Nah, kalau nilai pseudo R-squared kayak McFadden, anggap aja itu skor tertinggi di mesin dingdong atau arcade. Makin gede angkanya, makin hebat model Anda menjelaskan datanya. Terus, ada juga yang namanya confusion matrix, atau matriks kebingungan. Tenang aja, fungsinya justru biar kita nggak bingung. Ini tuh ibarat rapor akurasi model kita. Di sini kita melihat nilai sensitivitas, yaitu seberapa jago model menebak hasil ya, dan spesifisitas, seberapa akurat model menebak hasil tidak. Lanjut ke bagian 3, studi kasus serangan jantung. Sekarang, mari kita aplikasikan teori tadi ke dunia nyata dengan kasus yang taruhannya tinggi. Bayangkan kita punya data rekam medis, dan kita pengen tahu, apakah tingkat stres yang tinggi atau sebaliknya rutinitas olahraga bisa dengan akurat memprediksi seorang pasien bakal kena serangan jantung kedua atau tidak. Cara setting analisis ini gampang banget. Anda tinggal buka datanya, masukin hasil iya tidak serangan jantung ke dependent variable, terus data tingkat stres masuk ke kotak covariates, dan rekomendasi olahraga masuk ke kotak factors. Udah, semudah itu. Jangan lupa mampir ke menu opsi statistik dulu. Pastikan kita centang kotak odds ratios dan confusion matrix, biar kita punya indikator akurasi yang lengkap untuk menilai hasilnya nanti. Bagian 4. Membaca hasil output. Oke, kalkulasinya udah selesai. Sekarang coba perhatikan nilai McFadden R-squared kita. Angkanya 0,383. Di dunia regresi logistik, nilai antara 0,2 sampai 0,4 itu jatuhnya ke kategori model yang sangat fit. Jadi bisa dibilang, model kita ini valid dan bisa diandalkan. Kalau kita lihat tabel koefisien, ini yang paling penting. Kedua variabel terbukti signifikan secara statistik, tapi tolong perhatikan khusus bagian kali odds ratio atau rasio peluangnya. Aturan mainnya sederhana. Kalau angkanya di atas 1, berarti risikonya meningkat. Kalau di bawah 1, risikonya turun. Nah, odds ratio untuk intervensi olahraga itu angkanya 0,13. Ini masif banget loh dampaknya. Artinya apa? Artinya, seorang pasien itu cuma punya probabilitas 13% untuk menderita serangan jantung kedua asalkan mereka rutin menjalani program olahraga. Bayangkan betapa berharganya data ini buat seorang dokter. Terlebih lagi, kalau kita cek metrik performanya, model ini terbukti sukses menebak dengan benar 75% dari total kasus positif sejati dan negatif sejati. Jadi kita nggak cuma punya data korelasi aja, tapi benar-benar punya alat prediksi yang mantap. Akhirnya kita sampai di bagian 5, visualisasi hasil.
Disinilah semua angka tadi berubah jadi cerita visual yang gampang dicerna. Anda bisa lihat dengan jelas gimana tingkat stres secara perlahan tapi pasti merayap naik, mendorong probabilitas serangan jantung. Tapi begitu faktor olahraga masuk, boom, risikonya langsung terjun bebas, layaknya jatuh dari tebing. Kontrasnya luar biasa tajam. Pada akhirnya, regresi logistik biner bikin kita berani menyimpulkan laporan yang bukan cuma opini, tapi didukung kepastian matematis. Bukti nyata bahwa mengendalikan stres dan rutin olahraga itu secara harfiah menyelamatkan nyawa. Jadi, setelah Anda paham aturan main dan cara ngebaca outputnya, coba deh pikirkan, misteri ya atau tidak apa lagi yang bakal Anda pecahkan dengan alat ini di data Anda sendiri. Teruslah eksplorasi, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.